Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Semoga kalian tetap berada di lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan kita dapat belajar dengan mudah menyerap ilmu-ilmu yang kita pelajari. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup? Dengan berdoa, kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa belajar bersama di dalam mata pelajaran PPKN. Pada kesempatan hari ini kita membahas tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Untuk itu, bagi yang peralatan belajarnya belum siap, silahkan dipersiapkan. Buku paket, buku tulis, pulpen, pensil, dan sebagainya silahkan disiapkan. Kita memasuki bab 3. Pada kesempatan hari ini, tujuan pembelajaran adalah untuk peserta didik dapat menjabarkan pengertian peraturan perundang-undangan. Sehingga nantinya diharapkan peserta didik apabila tidak mengerti tentang peraturan perundang-undangan bisa menanyakan. Apa itu peraturan perundang-undangan? Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi poinnya adalah peraturan perundang-undangan itu 1. Peraturan yang tertulis. 2. Memuat norma hukum. 3. Mengikat secara umum, mengikat semua warga negara. 4. Dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. 5. Dibuat melalui prosedur atau tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berikutnya, tata urutan peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku itu memiliki hierarki atau tingkatan. Bisa dilihat di dalam video ini. Tingkatan yang paling tinggi yaitu UUD. Yang berikutnya TAP MPR, yang berikutnya undang-undang atau perpu, yang berikutnya PP, Perpres, dan terakhir Perda. Perda ini nanti ada 2, yaitu Perda Provinsi dan Perda Kabupaten. Prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum. 1. Peraturan perundang-undangan dasarnya harus peraturan perundang-undangan. Ketika membuat undang-undang, maka dasarnya harus undang-undang atau undang-undang dasar. Tidak boleh peraturan yang ada di bawahnya. Kemudian, peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dapat dihapus atau dicabut ataupun diubah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda hanya bisa kita contohkan undang-undang saja. Undang-undang hanya bisa dihapus oleh undang-undang yang baru atau undang-undang tersebut tidak sesuai dengan UUD. Tidak bisa undang-undang dihapus karena ada PP, ada Perda. Itu tidak bisa. Kemudian, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Undang-undang yang baru itu
mengesampingkan undang-undang yang lama. Perda yang baru mengesampingkan perda yang lama. Kemudian, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Yaitu, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu yang dilakukan daripada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah apabila terjadi perbedaan. Kemudian, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, yaitu peraturan perundang-undangan apabila mengatur hal-hal yang lebih spesifik, lebih detail, itu mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum atau tidak detail. Dan yang terakhir, setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Materinya harus berbeda, cakupannya saja berbeda. Kemudian berikutnya yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. 1. Peraturan perundang-undangan itu harus jelas tujuannya. Tujuan dari peraturan perundang-undangan harus jelas. 2. Lembaga atau organ yang membentuk, yang membuat peraturan perundang-undangan harus tepat. Kemudian, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Berikutnya, peraturan perundang-undangan itu harus dapat dilaksanakan. Apabila peraturan perundang-undangan itu tidak dilaksanakan, buat apa dibuat? Berikutnya, kedaya-gunaan dan kehasil-gunaan. Peraturan perundang-undangan itu mempunyai manfaat, mempunyai daya guna. Dan berikutnya, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu kejelasan rumusan. Rumusannya harus jelas. Dan yang terakhir adalah peraturan perundang-undangan itu mempunyai asas keterbukaan, transparan, sehingga nantinya peraturan perundang-undangan itu akan ditaati oleh semua masyarakat, semua warga negara sesuai dengan peruntukannya. Oke, untuk materi di pertemuan pertama sudah cukup. Kita nanti melanjutkan di pertemuan kedua. Apabila peserta didik siswa-siswi semuanya ada yang belum jelas, dapat menuliskan di kolom komentar kelas yang ada di Google Classroom. Sehingga nantinya kita di Google Classroom itu, di komentar kelas itu kita dapat berdiskusi, baik yang bertanya ataupun menyampaikan pendapat-pendapatnya. Peserta didik atau siswa dapat mencari sumber-sumber yang lain sesuai dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Untuk itu kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.